Assalamualaikum. Dihilang ya. Iya, sip. Ya, Halo? iya. Iya, alhamdulillah, set. Masya Allah. Udah nggak kedengaran, udah suaranya Udah. Pak. Iya, sudah kedengaran. Sip, Ustaz. Alhamdulillah. Oh Iya. iya iya. Gini ya. Ah, Kita mulai, Ustaz ya. Mood lagi, Ustaz. Iya, Ah, sudah. siap siap siap. Iya. Kita mulai, Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah wa ba'dah. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Sa'adatul Abadiyah, Ustadz Syamsi SPDI. Apa kabar Ustadz siang hari ini? Alhamdulillah baik-baik, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, ya umur. Ya, amin Ustadz. Di pertemuan kita kali ini Ustadz, dalam rangka Ya, pemetaan komitmen perubahan kepala madrasah. Jadi tugas kami adalah dalam rangka memetakan komitmen para kepala madrasah untuk proses pendampingan kami selama 1 tahun ke depan. Bagaimana Ustadz sebagai kepala madrasah memiliki tingkat kesadaran, merefleksi, dan memiliki kapasitas memimpin di satuan pendidikan. Nah, diskusi kita kali ini, Ustadz, mungkin ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan. Yang pertama, terkait dengan apa yang kelebihan atau kekuatan serta kelemahan pada Madrasah Aliyah Sa'adatul Abadiyah, mungkin dari berbagai aspek, bisa jadi tenaga kependidikan, sarpras, SDM, baik akademik atau non akademik. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan kondisi sehat dan juga bisa bertemu di dalam Zoom meeting ini. Kepada Bapak pengawas Madrasah Aliyah, Bapak Hanafi. Di sini kami ingin menyampaikan jawaban pertanyaan Bapak tadi terkait masalah penguatan madrasah dan juga kelemahannya Nah, ini Ya, Pak, Ustaz. alhamdulillah kalau madrasah ya, santai aja Pak ya. Ya, Ustaz. Ini jadi untuk kekuatan Madrasah Aliyah Sa'adatul Abadiyah, alhamdulillah itu karena madrasah kita adalah swasta, itu harus ada bernaung kepada yayasan. Alhamdulillah sekarang ini dari kemarin sudah Madrasah Aliyah kita itu sudah bernaung di Yayasan Sa'adatul Abadiyah Tanjak Barat yang Ya, Ustaz. merupakan payung hukum daripada lembaga kami secara keseluruhan. Di mana madrasah yayasan kami itu menaungi lembaga pendidikan di antaranya adalah mulai dari tingkat RA, kemudian PKPPS atau setingkat dengan MTS Sa'adatul Abadiyah dan Madrasah Aliyah Sa'adatul Abadiyah. Sehingga dengan adanya yayasan ini bisa menaungi daripada lembaga pendidikan yang ada di dalamnya, termasuk juga di dalamnya ada pondok pesantren putra putri. Jadi artinya di situ Madrasah Aliyah adalah bagian daripada pondok juga. Jadi sehingganya Madrasah Aliyah ini, kita Sa'adatul Abadiyah ini memang artinya Madrasah Aliyah di samping memang ikut dalam mengikuti mengenai kurikulum pemerintahan, Iya, Ustaz. yaitu kalau dulu itu kurikulum K13,
Mm-mm. dan sebelumnya, dan juga Mm-mm. sekarang sudah mengacu ke kurikulum Merdeka. Ya, artinya kurikulum untuk yang ada di Madrasah Aliyah Salatul Abadiyah ini eh, ada kurikulum berbasis secara nasional, yakni dari pemerintah, Kemenak maupun Dignas, dan juga ada kurikulum eh, Salapi atau pondok pesantren. Ya, ya, Jadi ya. dengan dua dua kurikulum itu kita padukan, sehingga pembelajaran juga kita padukan antar duanya. Jadi di samping memang kita belajar umum, juga ada belajar salapi pondok seperti belajar kitab dan pelajaran kitab coding dan lain-lainnya, yang nuansanya adalah memang kurikulum pondok pesantren. Jadi yang kita dapatkan daripada demikian itu bisa membuat karakter daripada anak-anak kita yang output atau lulusan, yang alumni, yang sehingganya bisa berbekal keduanya. Artinya bisa berbekal dengan ilmu pendidikan umum dan juga ilmu agama. Dan ijazahnya juga begitu. Ijazah resmi tidak? Ya. Resmi atau ijazah ijazah aliyah ke negeri, dan juga ijazah salafi pondok. Jadi ada kedua-duanya. Jadi itu yang mungkin diantara yang merupakan suatu kekuatan dari pondok madrasah aliyah kita untuk menarik daripada siswa siswi peserta didik kita untuk datang untuk belajar di Syaratul Abadiyah ini, karena bukan semata-mata untuk sekolah, tapi juga dengan pondok pesantren juga, Pak. Salah. Oh, iya, iya. Ya, jadi masalah apa namanya, masalah siswa, insya Allah kita tidak khawatir, karena basisnya dari pondok pesantren dari mana-mana. Ada Mm-mm. yang Ya. dari memang sekitarnya, kemudian Mm-mm. dari kabupaten kita sendiri, kemudian ada kabupaten tetangga, atau Mm-mm. dari luar kabupaten provinsi pun juga ada di provinsi sendiri, dan juga di luar provinsi. Jadi rata-rata anak-anak kita itu banyak yang dari luar. Oh, dari luar Ustaz ya? Jadi insya Allah kalau Masya ya Allah. dari luar. Jadi untuk siswa insya Allah kita tidak khawatir. Ada Oh, terus iya. pendaftaran, bahkan kadang-kadang melebihi kapasitas. Mm-mm. Asrama kediamannya tidak ada. Coba Oh, kasih. Sa- dari mungkin dari apa ya? Ah, Bagaimana Ustaz mengantisipasi kelebihan itu terkait dengan over capacity itu? Apakah misalnya yang diterima 200 kemudian yang apa penerimaan 200 yang diterima juga 200 mungkin di tahun mendatang ini ada tidak peluang-peluang inovasi kira-kira jika membludak yang mendaftar begitu? Mungkin tambah ruang ya atau itulah Pak, kami Hmm, anaknya selalu berusaha, terutama kan mempersiapkan sarana dan prasarana, hmm, 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 karena setiap tahunnya tuh nampaknya selalu mengalami peningkatan. hmm, Bahkan artinya terkadang-kadang sudah di akhir itu kami belum lagi penutupan, sudah ditutup karena itu batas maksimal sudah tempat sudah memadai hmm, sudah ada memadai lagi untuk menampung. Jadi itulah hmm, di antara kelemahan kami Pak, itulah hmm, memang hmm, salah satunya adanya masih kurang cukupnya sarana dan prasarana, pas. terutama Hmm, lokal. Lokal hmm, kan seharusnya lokal ini, kalau kami itu sekarang 223 santri kan siswa. hmm, Nah, hmm, 223 itu dari kelas 1, kelas 10, 11, 12 putra putri. hmm, Nah, hmm, itu lokal yang ada sekarang itu baru 6. Enam hmm, yang istilahnya itu yang 3 untuk lokal untuk putra, 3 lokal untuk putri. Nah,
Jadi kalau di apanya dihitung kapasitasnya lebih daripada Lebih kapasitas. lebih Ustaz. Karena Itu iya, lokal 6 orangnya 200. Jadi kalau dihitung kurang lebih standarnya itu 37 satu lokal kan. Nah, kalau misal umpamanya ada 10 lokal mungkin baru standar. Nah, itu di antara kelemahan kami. Artinya memang ya secara berguyur-guyur lah. Karena kita adalah merupakan pelengkapan atau pembangunan fasilitas untuk sarana dan prasarana itu kan eh, dengan mandiri kata bahasanya tuh ada duit, bisa kita mulai apa namanya guyur-guyur membangun melengkapi itu dan sebagainya. Jadi dari situlah kelemahan kami. Jadi itulah yang kami selalu apa namanya benahi dalam setiap tahunnya. Ya alhamdulillah kalau setahun tuh kadang-kadang bisa buat lokal satu lokal, kemudian kamar yang jelas ya, kamar asrama kan, karena iya iya iya. orang-orang yang jauh-jauh mau sekolah ini harus tempat tinggalnya di sini. Jadi kalau asramanya tidak ada, agak susah, agak susah juga di Iya mana benar. tinggal itu. Jadi itu yang kelemahan kami itu. Jadi memang dari segi sarana dan prasarana nampaknya ini masih Hmm, belum memadai. Ada, cuman belum mencukupi iya iya itu iya. Ya, semuanya. dari pengalaman Ustadz ini, bagaimana Ustadz apa menyusun program eh, program madrasah, kemudian program rencana anggaran madrasah tadi kan terkait dengan fasilitas Iya, iya. sarpras ya, mungkin kan itu kesulitan dalam hal apa ya, dana Iya, dari mana, iya. itu kan mau dipikirkan juga tidak usah itu. Nah, bagaimana Ustaz Iya. merencanakan apa supaya bisa tercover, bangunannya bisa Nah, tersedia gitu. Nah, apa yang Ustaz iya, sudah iya. lakukan gitu. Kalau yang sedang kami usahakan itu itulah artinya berusaha juga lah untuk mencari bantuan dari Mm-mm. pemerintah, baik Mm-mm. pemerintah daerah maupun Mm-mm. pemerintah kemenang atau Mm-mm. pendidikan kan. Mm-mm. Gimana Ya. namanya kita kalau namanya usaha seperti itu terkadang-kadang ya ada dikabulkan, ada juga yang tidak. Nah, tapi kalau artinya kami insya Allah makanya tadi secara berguyur bahasanya itu kan membangun tuh. Macam selain daripada itu mungkin ada juga solusi yaitu mencari bantuan Mm-mm. melalui swadaya masyarakat. Mm-mm. Nah, seperti misalnya ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Kalau Mm-mm. Mm-mm. misalnya macam acara haul itu ada sedikit sisa-sisa dari acara, alhamdulillah bisa dikumpulkan untuk ya melengkapi prasarana dan prasarana tadi. Nah, dari mungkin ada orang yang berwakaf, ada yang Mm-mm. beringkap infak dan sekaligus ada juga sedikit juga hasil dari tanah pondok itu ada juga bisa seperti kebun, enak kebun Oh iya. kelapa bisa Oh. panen, nah bisa juga dikumpulkan. Nah, itulah yang merupakan apa namanya untuk secara berguyur-guyur lah melengkapi daripada sarana-sarana yang kurang. Tapi yang namanya uh, kan ya tidak tidak kadang-kadang ya seadanya lah Ini itu ya. luar biasa Jadi Ustaz, Masya Allah. solusinya seperti itu. Hah? Kalau setahun luar Iya, biasa itu Ustaz. itulah. Kalau setahun bisa Alhamdulillah. dapat satu lokal itu Masya Allah itu. Nah, bisa Tak- bisa dikatakan Mandiri terkumpul. tanpa bantuan dari luar itu udah ini Ustaz. Terus ini Ustaz, Nah, bagaimana Ustaz menyusun tapi rencana? selalu lah berusaha juga. Kalau tahun 2015 kemarin alhamdulillah ada bantuan lokal dari Kanwil kemarin tidak salah dari Kanwil Oh, satu lokal. mm, Itu mm, mm. alhamdulillah sekarang sudah dipakai. Oh iya Kemudian iya. baru-baru juga kemarin Mm, mm. untuk tahun 2022 ada bantuan itu MC apa nih Sanimas
dari Oh, PUPR Pusat oh, kan. oh, oh, Nah, oh, itu oh. untuk menambah apa namanya fasilitas sarana baru seperti Iya, untuk ke iya. Sanimas itu kan untuk menambah WC kan. Jadi ada Mm-mm. alhamdulillah lah meringankan kami Iya, untuk iya, Masya Allah. tidak lagi kami membangun WC tapi ada. Jadi itulah tadi solusinya tadi. Tapi Mm-mm. karena namanya orang banyak nih ya itulah karena masih antri masih nampaknya. Iya. Hmm. Mudah-mudahan ke depan bisa Itulah ini. makanya. Iya. Iya, Ya Ustaz. mudah-mudahan kami kita berharap. Iya, Masa bisa. eh, terkait masalah program lagi dah. Iya, iya. Terus Ustaz, bagaimana Ustaz Nah, menyusun program kerja? Kemudian ini Ustaz, saya mau tanya lagi, eh, apa yang membedakan program-program Ustaz, misalnya dari tahun 2021, 22, 23, yang Ustaz sudah rancang, kemudian yang sudah terlaksana, tadi terkait mungkin Sarpras, setiap tahun bagaimana bisa iya, tersedia lokal, yang udah rancang dan sudah terlaksana. Kemudian tadi sudah dapat juga gambaran, saya dapat bantuan dari PUPR dan sebagainya. iya, Kira-kira dari program itu iya. apa yang menjadi prioritas untuk tahun 2024 ini? Mungkin saya mau kepingin tahu dulu yang 3 tahun terakhir nih, Sa. Monggo. Ya, baik Pak, terima kasih. Kalau program ini ada dua apa namanya dua sistem ya Mm-mm. untuk penyusunan program anggaran ya. Kalau program tuh kami ada program tahunan. Program tahunan ini ada yang dua macam, ada program Bisa. terjadwal, Mm-mm. ada yang tidak terjadwal. Kalau terjadwal itu Pak, ini ada ini contohnya. Nih, Oh ada iya. program tahunan. Nah, ini ada Mm-mm. program tahunan ini. Oh Oh, iya ini di iya. sini ada jadwalnya. Ya, ada uraian mulai Mm-mm. pekerjaannya misalnya di semester 1 atau semester 2. Ya, Mm-mm. dari kalau misalnya semester 1 itu Januari sampai Juni, semester Mm-mm. 2 Juli sampai Desember. Artinya itu terkait apa nih mengacu kepada tahun ajaran kan. Nah, Mm-mm. jadi ini ada program apa nih umum seperti misalnya apa namanya rapat-rapat Ya. upacara itu kan Anda sudah jelas artinya jalan. Ada program untuk kurikulum, pembagian tugas belajar atau penyusunan Mm-mm. jadwal Iya iya itu iya, Sa. terprogram itu isinya kalau untuk apa namanya untuk jadwal itu biasanya pembagian tugas guru itu mulai dari uh, apa nih di awal tahun ajaran itu kita sudah menyusun. Nah, begitu juga dengan program penyajian pembelajaran ya itu kalau itu setiap KBM kan setiap hari ada Mm-mm. ujian ulangan ulangan umum ulangan akhir ya, ada ulangan kenaikan kelas atau ujian kenaikan kelas. Nah itu terprogram dengan terjadwal. Gitu Mm-mm. juga dengan siswa. Nah, siswa ya ada Iya, Sa. penerimaan siswa, ada juga penataan orientasi, kemudian bimbingan konseling dan pembinaan siswa dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itu di bagian siswa. Kemudian ketenagaan. Nah, tenagaan ini sini ada pembina tugas guru karyawan, kemudian laporan ketenagakerjaan dan sarana dan prasarana. Nah, itu tadi ada sarana untuk madrasah, misalnya Mm-mm. apa yang kekurangan yang perlu dibenahi atau Mm-mm. dilengkapi. Nah, itu ada juga anunya jadwalnya. Keuangan itu juga tentu mengarah kepada bantuan bos operasional, bos Mm-mm. secara Iya, reguler kan. iya, Nah, di iya, situ Sa. juga ada terjadwal. Nah, begitu juga dengan ketetausahaan dan kenaikan pangkat pegawai dan hubungan masyarakat dan juga supervisi dan lain-lainnya. Ini ada merupakan tertera di dalam program tahunan Mm-mm. yang insya Allah artinya itu ada jadwalnya. Kemudian ada yang apa namanya program yang tidak terjadwal seperti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Nah, Oh iya, itu Sa. biasanya tidak terjadwal artinya di saat kita kapan artinya kondisinya memungkinkan untuk dilakukan, nah itu baru kita lakukan. Seperti misalnya kami ada namanya kegiatan pasiakir.
Apa tuh Nah, Ustaz pas yang? Pasyakir itu memang dilakukan setiap tahun. Pasyakir itu singkatannya Fahmil Quran, Oh. Syarhil Quran, Mm-mm. dan Qiraatul Kutub. Nah, Hmm. jadi disingkat Iya, iya. Pasyakir. Ini setahun sekali Eh, Ustaz ya? Nah, setahun sekali itu. Cuman ya Oh. anunya tidak ditentukan. Dan tidak ditentukan apa Mm. di awal apa di semester satu apa semester 2 kan. Nah, itu Hmm. untuk apa namanya tujuannya adalah untuk itu pembinaan kepada siswa dan pencarian bakat. Hmm. Nah, jika nanti suatu saat kan nanti bisa anak siswa itu ada undangan atau panggilan untuk lomba apa di MTQ maupun lomba-lomba lain kan. Oh. Nah, jadi kita sudah siap. Iya, Nah, iya, siap iya. mestinya yang kalau kemarin ada namanya lomba kitab baca kitab kuning, alhamdulillah Iya, siap. iya, iya, iya. Tarhil untuk di apa namanya MTQ ada, kemudian Fahmil Quran. Kami alhamdulillah Fahmil Quran kemarin juara satu tuh Oh, tingkat Masya provinsi. Allah. Ada anak kami ada, alhamdulillah ada Keren. anak kami kemarin tuh. Mhm. Ah, ah. Dapat juara satu. Udah kemarin waktu waktu acara UT Kabupaten Tanjung Barat anu dipanggil oleh kemarin tuh salah satunya itu Oh, untuk mengambil hadiah anu bonus dari bupati. iya, iya. Oh, berarti anak-anak Nah, anak-anak kita ini ya, di sekolah tuh di memang dipersiapkan ilmu-ilmu terapan ya, baik dia nanti untuk, ya, insya Allah. karena salah satu tujuan pendidikan Nah, utama itu kan Ustaz mempersiapkan mereka itu untuk hidup pada masanya itu siap untuk terjun iya, di ini ya masyarakat. yang anu, ada kami anu alumni Pak anu alumni tak salah alumni tahun 19 tak salah tuh. Sekarang alhamdulillah sudah menjadi Kori internasional, Kori A Oh, Mas. internasional. Kemarin ada kami panggil ngaji anu ya, jadi Hmm. alhamdulillah lah. Jadi dari output kita itu ya bukan Mm-mm. artinya memang kita tidak dari alhamdulillah dengan bimbingan kita Mm-mm. semua guru-guru kan artinya anak-anak tuh ya tadi cari anu dengan adanya lomba-lomba tadi itu nah, dari situlah kita cari bakat mereka. Oh, berarti ini memang bakat mengaji. Ini bakat ceramah, ini bakat Iya, di bagian jadi kita arahkan. Jadi situlah kita apa namanya bina dia sampai alhamdulillah berhasil ya iya, ngajar itu ada sampai ada yang jadi kori internasional kami pas anu Fahmil Quran sampai tingkat provinsi menang juara satu. iya. Berarti Tuh. guru-guru kita, Nah, jadi guru-guru tuh anak dari guru-guru kita ya Ustaz ya, pelatih-pelatihnya, ya pendamping. kalau untuk anu Syarhil di sini tuh Ustazah Nur Hidayah tuh yang Mm-mm. di Pelapis tuh beliau yang Iya, iya, anu iya. memberi bimbingan. Nah, Oh jadi iya Ustaz, kompetisi mereka masing ya. satu Nah, lagi Ustaz, yang nah, siswa yang kemarin ikut apa, lomba membaca kitab kuning itu termasuk siswa di Aliyah juga ya? ya Alia, Oh, karena dia ini Masya kan Allah. berbasis pondok pesantren. Jadi Wah, nanti ada tingkat ula. Kalau di dalam anu tuh ada di mm-mm. apa nih? Di lombaan itu ada tingkat ula, Iya. usto, ulia. Nah, ulia itu rata-rata dari anak alia kan memang sesuai Hmm. dengan tingkatannya. Nah, alhamdulillah lah ada pala juara-juara gitu. Jadi gini artinya itu ada namanya program yang tidak terjadwal tadi Iya. masih akhir. Ada lagi program itu untuk kegiatan-kegiatan agama, ekstrakurikuler agama, tapi ada juga yang ekstrakurikuler Mm-mm. yang olahraga. Nah, olahraga seperti tenis meja, badminton, voli, futsal, dan lain-lainnya lah. Itu ada juga, itu biasanya menjelang 17 Agustus, Mm-mm. sambil memeriahkan 17 Agustus, nah itu kita adakan itu lombanya. Dari mereka, antara mereka lah. Nah, Iya, nanti di iya, situ iya. nanti sudah kita dapat juara-juaranya, nah, itu bersiapan nanti. Jadi seperti kemarin waktu ada apa namanya HSN Hari Santri Nasional perlombaan kemarin, Mm-mm. alhamdulillah itu anak-anak kita buat untuk tenis meja 2 tahun berturut-turut tuh juara satu terus tuh se Oh, Kabupaten Tegak keren. Barat. Guru-gurunya juga begitu kan ada juara 2 kemarin. Jadi itulah dalam artinya lomba tadi itu kita persiapkan di situ.
Nah, ada lagi umpamanya hadra lah sebagainya kan, itu ada juga kita anukan. Nah, jadi itu yang istilahnya itu tak terjadwal, tetap kita programkan kegiatan-kegiatan itu, tapi tidak terjadwal. Artinya terjadwal secara khusus atau mengikuti apa namanya jadwal. Tapi di saat kesempatan, nah tapi kalau yang macam HSN tentu mengarah sebelum HSN atau peringatan HUT itu sebelum. Nanti mulai dari tanggal 14 sampai tanggal 17 atau tanggal 10 mulai. Nah, itu biasanya. Itu Iya yang Ustaz. program apa nih yang jadwal. Kalau menyusun anggaran, Pak, kami karena kita itu tadi sumber dana dari dua, ada Mm-mm. sumber dana dari istilahnya dari pemerintah Mm-mm. seperti bos reguler itu kan, alhamdulillah Ya. kami juga uh, menerima, artinya sesuai dengan peraturan dan sebagainya, alhamdulillah kan kita sudah ada izin operasionalnya dan terdaftar Mm-mm. sebagainya, jadi artinya bisa memenuhi syarat. Jadi dalam bantuan apa nih bos juga kita dapat reguler. Nah itu Mm-mm. untuk menyusun anggaran itu sebelumnya ada 3 teknis. Pertama Oke. itu membentuk RKAM namanya kan, ini lah kemarin Iya, iya. RKAM. Mm-mm. Kemudian setelah itu realisasi penggunaannya. Nah, dari RKAM itu merujuk kepada untuk penggunaan apa yang sudah kita rencanakan yang akan kita belanjakan ini Mm-mm. dalam semester 1, semester 2 kan. Jadi sudah, Mm-mm. setelah itu baru nanti realisasi dengan laporan. Laporan itu Mm-mm. biasanya 2 periode, artinya ada semester pertama atau tahap 1 dan Mm-mm. tahap kedua semester 2. Nah, itu begitu juga pencairannya juga begitu, ada 2 semester. Jadi alhamdulillah itu alhamdulillah kita sudah jalani ya, sudah jalani dengan baik. Mm-mm. Nah, itu ada contoh rekamnya nih seperti ini seperti kami buat. Nah, ini ada rekam Oh nih. iya, iya Ustaz. Nah, rekam yang dalam setahun Iya. kan. Jadi itu yang istilahnya anggaran yang apa nih yang dari pemerintah karena memang harus menuruti sesuai dengan juknis yang ada kan. Seperti itu. Nah, itu dan kalau ada yang kedua adalah ada anggaran non bantuan dari pemerintah. Nah, itu tadi seperti uh, impak, Mm-mm. sedekah dan wakaf. Nah, itu kalau itu pengelolaannya, nah Iya itu Ustaz. cukup kita nanti rapat Mm-mm. bersama untuk menentukan apa yang mau dipergunakan untuk apa yang dana-dana yang sudah terkumpul ini dari impak, sedekah dan wakaf itu. Nah, Mm-mm. setelah itu kita sudah mufakat, oh untuk ini, buat itu. Nah, baru kita realisasikan, ini nak belanjakan. Nah, kadang-kadang alhamdulillah, kadang-kadang cukup, kadang-kadang kurang. Nah, itu baru setelahnya baru kita ada laporan, oh ini yang uang impak dan wakaf kemarin digunakan untuk ini. Itu apa namanya, misalnya mengenai tentang anggaran. Nah, jadi ada 2 itu. Belum kalau nanti ada, kalau yang seperti tadi itu ada bantuan yang di luar daripada itu, misalnya kayak model PUPR tadi kan ada bantuan Mm-mm. Sanimas, itu tersendiri lagi ya cara cara mengelolanya karena punya juknis tersendiri, Pak. Nah, Iya, iya. Ha, ha, ha. Kayak kalau misalnya dana itu afirmasi BKBA ya, tuh ya, bisa ya? Itu ya, cukup ya, sendiri ya. Ha. Ya Ustaz, apa yang ya, menjadi program prioritas Ustaz di 2024? Tadi kan sudah program luar luar biasa tuh, ada yang formal, ada non formal, ada yang tertulis dan tidak ya, tertulis, ada yang tentatif atau insidentil. Tetapi itu ya, ya. outputnya luar biasa. Seperti tadi kayak kegiatan-kegiatan apa Jadi persiapan tadi untuk persiapan anak-anak kita, Masya Allah itu. Eh, Mungkin ya, di tahun 2024 ini ada nggak menjadi program unggulan gitu? prioritas. Ya, unggul Ya, ya. prioritas. Tapi ini artinya alhamdulillah, artinya setiap program yang dalam setahun itu kami adakan evaluasi kan. Oh iya. Evaluasi ini program ini apa bisa terus kita bisa lanjutkan atau Mm-mm. tidak. Ya, artinya yang mana yang memang masih relevan kita lanjutkan. Kalau yang misalnya yang tidak sesuai lagi,
mungkin kami artinya ganti dengan program yang lain. Nah, itu yang kami rencanakan yang selama ini kan. Namun itulah tadi setiap tahun tuh mesti ada program yang ingin kita capai ya. Iya, iya, Nah, Ustaz. terutama yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita programkan, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik semuanya. Tapi yang ada juga yang istilahnya itu mungkin tahun ini kita ingin memprogramkan seperti tahun-tahun yang kemarin, Iya, tahun Ustaz. 2020, mulai dari 2018, 19, 20. Itu kita memang programkan istilahnya itu unggulan seperti misalnya Hadra Tradisi. Hadra Tradisi itu Mm-mm. berturut-turut 3 tahun itu dapat juara 1 tingkat kabupaten. Hmm. Tingkat kabupaten. Insya Ya, Allah. bagus, alhamdulillah lah. Hadra Tradisi Putri. Jadi kita artinya Mm. sudah memancankan jangan sampai nanti apa namanya kurang siap kan. Jadi itu digenjot dari awal. Dari awal sudah kita genjot, alhamdulillah berhasil. Ada juga dengan program-program yang lain, misalnya yang kegiatan itu yang merupakan istilahnya memang diperlukan. Kita juga terus ya jadi prioritas jadinya begini. Itu Pak kalau kalau masalah perbedaannya itulah paling-paling jadwal jadwalnya yang kadang-kadang tak sesuai dengan kalian terprogram tadi kan yang terjadwal. Kadang-kadang di tahun kemarin kita jadwalkan di bulan ini. Nah, itu tahun yang akan datang ini tidak lagi seperti bulan itu. Seperti contoh ujian kan. Ujian Iya, itu Ustaz. kan mengikuti dengan kalender pendidikan. Iya, iya, Nah, iya. jadi mungkin selisihnya ada beberapa, kadang-kadang beda bulan. Nah, jadi Iya, iya. itulah yang kadang-kadang yang jadi beda. Namun artinya di dalam itu tetap kita programkan. Kemudian tidak bisa harus ya, cuman perbedaannya itu mungkin pelaksanaannya dan waktunya. Nah, itulah mungkin Pak. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Alhamdulillah Ya. saya sudah dapat poin Hmm. penting. Iya, terima kasih Ustaz. Dialog coaching kita kali ini semoga Nah, bermanfaat. Semoga ini menjadi bahan kami dalam amin, rangka amin, amin, amin. pendampingan di Nah, Madrasah ya. Binaan. Terima kasih Ustaz Iya, atas iya. waktunya. Sama-sama, sama-sama. Mohon maaf jika ada Sama-sama. salah dan hilap. Kita tutup Ustaz ya. Iya, iya. Ya. Ya, kami juga sama-sama. Nah, kalau ada kata-kata saya yang kurang pas, artinya diperbaiki supaya pas gitu. Kamu Ya, lah nih kita ngobrol jadi kan bahasa ini ngobrol secara langsung gitu ya. ya, Cuma ya, melalui Zoom. sama-sama Ustaz. Baik, kita Ya, tutup Ustaz ya. kasih Pak Mardi. Ya, Ya, wallahu baik-baik, muwaffiq masih. ila Ya. wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ya. Intaha ilahuna ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Pak. kita tutup. Ya, Ya, terima kasih. ya Ustaz. Ya, ya, ya.